Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, mulai hari ini kita akan membahas seri Hakikat Orang Beriman, Tugas dan Tanggung Jawabnya. Hakikat orang beriman, tugas dan tanggung jawabnya dalam RHI Renungan hari ini. Kita akan bersama-sama membuka kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Lukas 4 ayat 18, 19 dan 20. Yang demikian sabda Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Matius 4 ayat 18, 19, 20 dan 21. Tuhan berkati. Saudara, ada yang menarik dari bacaan kita saat ini, yaitu misi Yesus adalah memberitakan pembebasan dan tentu keselamatan. Misi Yesus yang tadi kita baca. Dan misi itu diteruskan dengan memberikan pengharapan bagi orang buta, memberikan hidup yang lebih baik bagi yang tertindas, dan seterusnya. Misi Yesus bukan sekedar bahwa orang masuk ke surga, enggak. Tapi ketika di dunia ini Tuhan Yesus menghendaki ada orang hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik di sini diungkap tentang orang miskin supaya hidup baik, orang yang ditawan supaya hidup baik, orang yang buta supaya hidup baik. Orang buta hidup baik bisa melihat, orang tertawan hidup baik berarti dibebaskan, sementara kalau orang miskin berarti dia tidak miskin lagi, dan seterusnya. Lukas 4, 18 dan 19. Saudara, apa hubungannya dengan hakikat orang beriman? Hakikat orang beriman, saya dan saudara bukan sekedar beragama, beriman di dalam Tuhan, siap Mesias Yesus Kristus, adalah hakikatnya kita termasuk orang yang dibebaskan. Kita termasuk orang yang beruntung, yang diberkati. Itu hakikat orang beriman di dalam Tuhan Yesus. Sehingga tidak hanya nanti ketika di akhirat, tapi di dunia ini orang beriman ada jaminan bahwa Tuhan menolong dan memberkati. Ini harus kita sadari. Sebab kalau tidak, kita berpikir nanti kita mati masuk surga, hidup sengsara terus. Enggak, ini ada janji Tuhan untuk memberkati dan menyertai kita. Itu yang pertama, saudara. Sedangkan yang kedua, yang kedua adalah kita tidak hanya menikmati untuk diri kita sendiri, tapi kita harus mau meneruskan misi Yesus itu dalam kehidupan kita sebagai orang beriman untuk melakukannya. Maka
Di situ disebutkan tentang bagaimana kita menyampaikan kabar baik, memberitakan marturia. Berarti tanggung jawab orang beriman memberitakan tentang keselamatan, tentang misi Yesus ini dan melakukan. Yang kedua, tidak cukup itu, tapi juga melakukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Berarti tidak hanya dengan kata-kata. Kalau disebutkan menyampaikan kabar baik bagi orang miskin, berarti tidak cukup dengan omongan, tapi ada langkah teknis bagaimana supaya orang miskin ini tertolong dan mencukupi kehidupannya. Dengan kata lain, maka tugas orang beriman yang kedua adalah melayani diakonia. Tidak cukup memberitakan, tapi juga dia ada action, yaitu melayani. Itu yang kedua. Tapi yang penting dari itu semua adalah pada ayat 21 dikatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Berarti yang utama membuat langkah ini adalah Yesus. Misi Yesus, kita tugasnya meneruskan, kita tugasnya adalah melakukan seperti yang Yesus kehendaki. Dengan kata lain, tidak cukup dengan marturia, tidak cukup dengan diakonia, tapi kita juga membina relasi dengan Tuhan supaya kita mampu lakukan ini. Itu yang kita sebut dengan koinonia, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama, dan kita dikuatkan. Lukas 4 ayat 18, 19, dan 20. Maka tugas orang beriman adalah tidak cukup mati masuk surga, tapi ada marturia, diakonia, dan tentu saja koinonia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk menghayati misi Yesus dan meneruskannya sebagai orang-orang yang beriman yang punya tugas pada zaman ini untuk mewartakan sukacita di dalam Kristus, sehingga kami menjadi bermanfaat bagi sekitar kami menjadi dirasakan seperti garam dan terang, kami berbuat sesuatu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk sekitar, untuk masyarakat, dan untuk orang-orang di sekeliling kami. Hakikat orang beriman, orang yang diberkati, tapi di sisi lain, tugas orang beriman adalah tetap bersekutu di dalam Tuhan dan melakukan pelayanan dan kesaksian. Semoga Tuhan memberkati kami. Haleluya. Amin.